Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Jadi luar biasa. Al-Imam Bukhari ini punya kitab, judulnya saja itu ilmu, belum isi, ya. Ini kan ada judul-judulnya ini. Jadi para ulama itu mereka takjub dengan judul-judul yang diletakkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, bab-babnya. Dari bab-babnya saja sudah bisa didapati banyak sekali ilmu, hukum, qawaid wal fawaid, kaidah dan fawaid. Bahkan dibuat kitab-kitab khusus, ya, kitab-kitab khusus menerangkan tentang judul-judul yang Imam Bukhari letakkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Di antaranya Ibnu Rusyaid Al-Fihri menulis kitab berjudul Tarjumanu At-Tarajumi ala Abwabi Sahih Al-Bukhari. Jadi kitab itu hanya menerangkan apa? Judul-judulnya yang Imam Bukhari letakkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Dulu juga ada ulama bernama Ibnu Munayyir, ulama asal Mesir. Beliau menulis kitab judulnya Al-Mutawari ala Abwabi Sahih Al-Bukhari. Ada juga ulama bernama Syekh Abdul Haq Al-Hashimi menulis kitab berjudul Lubbul Lubab alal At-Tarajumi wal Abwab. Ini hanya membahas apa? Judul. Jadi ulama mengatakan Imam Bukhari meletakkan judul di setiap bab di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Judulnya itu sudah bisa jadi referensi hukum. Baru judul, belum hadisnya. Nah, ini luar biasanya para ulama hadis. Imam Bukhari umurnya sudah berapa? Kelahiran tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Sudah ribuan tahun, ya, 1000 tahun lebih. Tapi ilmu beliau masih sampai saat ini kita pelajari. Nah, mereka ini kita belum bahas isi, ya. Tadi baru judul. Para periwayat yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya udul. Udul itu menurut para ahli hadis lam yartakibu kabiratan wa lam yusirru sagiratan wa ghalabat ta'atahum 'alal ma'asi wa lam yakhtal muru'ah. Para periwayat hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu mereka orang-orang udul yang tidak pernah melakukan dosa besar. Tidak pernah melakukan dosa besar. Sekalipun melakukan dosa kecil, segera bertobat dan dosanya sangat sedikit. Ketaatan mereka dalam hidup jauh lebih banyak mendominasi dibanding kemaksiatan dan memiliki akhlak yang terpuji. Itu syarat periwayat hadis. Jadi periwayat hadis ini kalau dengan syarat demikian itu
Mereka ini bisa kita katakan sebagai para aulia. Maka di masa Salahuddin Al-Ayyubi 27 Rajab itu kan momentum di mana Baitul Maqdis dibebaskan oleh beliau. Sebelum peristiwa itu terjadi, beberapa hari sebelumnya beliau mengirimkan surat kepada seluruh ulama yang ada di wilayah-wilayah kekuasaan Daulah Zangkiyah khususnya. Wasiatnya apa? Agar mereka menghatamkan kitab Sahihul Bukhari. Setelah hatam, doa agar Allah jadikan kemenangan itu diberikan kepada umat Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bertawasul dengan nama-nama para periwayat. Jadi nama-nama para periwayat saja, kalau kita doa menyebutkan nama mereka, ini menurut ulama ya, itu mustajab. Karena tadi syaratnya saja tidak pernah buat dosa besar. Jarang sekali melakukan dosa kecil. Sekalipun melakukan dosa, segera bertobat. Hidupnya taatnya mendominasi dan akhlaknya baik. Itu wali itu. Bukan hanya sekedar periwayat hadis. Salah satu sahabat yang masuk ke dalam daftar periwayat hadis namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain itu diterangkan oleh Al-Mutafanninu Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghummari, punya kelebihan, bisa berjabat tangan dengan malaikat. Kemudian setiap dia kemana-mana, itu malaikat mengucapkan salam kepadanya. Bahkan di rumahnya itu, kalau ada orang yang bertamu mengucapkan salam, sedangkan beliau tidak ada di rumah, maka terdengar jawaban salam di dalam rumah, tapi orangnya tidak ada. Ditanya kepada beliau, itu yang jawab adalah malaikat. Jadi yang ucapkan salam juga mendengar jawaban dari malaikat. Nah ini orang Masya Allah, Nabi mengatakan, saya menangis atas amalan-amalan yang dilakukan oleh Imran bin Husain. Beliau kena penyakit bawasir, ambeien akut. Kemudian banyak sekali penyakit yang beliau alami sehingga tidak mampu beliau berdiri atau bangkit dari tempat tidur. Tapi tiba waktu sholat, beliau selalu paksakan diri untuk sholat. Ternyata dari kesabaran itu, puluhan tahun beliau mengalami penyakit itu, tapi beliau sabar. Maka Allah berikan satu kemuliaan kepada beliau. Dengan apa? Dengan dijadikan malaikat itu selalu mengucapkan salam kepada beliau dan selalu berjabat tangan dengan beliau. Namanya Imran bin Husain. Satu kali dia minta kepada Nabi, wahai Rasul, doakan biar saya sembuh. Nabi doakan sembuh. Setelah sudah sembuh, malaikat tidak datang lagi kepadanya, tidak lagi berjabat tangan dengannya. Nah, ulama mengatakan setiap menyebut nama Imran bin Husain, qala ahlullah, ya idza dzukira Imran bin Husain yustajabu du'a inda dzikri ismihi. Fa inna dzikra ismihi bihi tatanazzalu rahmah wa tuftahu abwabul ijabah. Apabila disebut nama Imran bin Husain, maka doa akan diijabah oleh Allah Ta'ala ketika menyebut namanya. Makanya ulama-ulama itu kalau sedang membahas satu ceramah atau kajian, kemudian menyebut Imran bin Husain, mereka langsung doa. Imran bin Husain doa, minta kepada Allah Ta'ala. Mereka katakan ketika menyebut nama Imran bin Husain, maka rahmat diturunkan oleh Allah, pintu langit dibuka sehingga doa cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gola ahlullah, ya, para ulama-ulama terdahulu. Sekarang kita berpikir kalau Imran bin Husain seperti itu, lantas bagaimana dengan kibarus sahabat, ya, sahabat-sahabat senior? Atau lantas bagaimana dengan ahlul bait? Ya, Imam Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Atau jauh lagi, bagaimana kalau yang disebut nama para nabi? Jauh lebih mustajab. Cuman yang menjadi penghalang adalah kurang yakin. Ya, idzil fata
hasba i'tiqadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Semua orang yang mulia di sisi Allah itu punya modal utama adalah keyakinannya kepada Allah. Dengan keyakinan itulah menjadi bermanfaat. Tapi ketika tidak yakin melakukan satu amalan, maka tidak akan memberikan manfaat amalan tersebut. Itu di dalam kitab Imriti. Nah, ini Imran bin Husain termasuk salah satu rawi. Nah, mereka ini disebut udul, orang-orang yang adil. Jadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dan juga kitab Syarafu Ashabi Al-Hadith, ada dua kitab yang ditulis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Yang pertama menerangkan kemuliaan para fuqaha. Fuqaha itu orang yang ahli hukum. Ahli hukum Islam disebut fuqaha. Ada juga kemuliaan para ahli hadis. Ashab, ya, Syarafu Ashabil Hadis. Ini kitab ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi. Ternyata dua ulama ini, fuqaha dan muhaddis, itu takamul, gak bisa berpisah. Kedua-duanya itu punya sumbangsi yang sama, saling menyempurnakan. Dalam hadis Nabi katakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhum yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihadal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwa agama ini senantiasa dijaga. Dalam kitab Mishkatul Masabih disebut yahmil yahfaz. Agama ini senantiasa dijaga di setiap masa. Ada jaminan dari Nabi bahwa setiap masa akan muncul tokoh-tokoh ulama yang keberadaan mereka menjaga keaslian ajaran agama Islam. Setiap generasi. Uduluhum, mereka orang-orang yang adil, kata Nabi. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalib. Dengan adanya mereka menghapus perubahan pemahaman, perubahan makna dari orang-orang yang ekstrim. Orang-orang ekstrim ketika mentafsirkan ayat Al-Quran tentu berbeda dengan orang yang moderat. Dan penafsiran orang-orang al-ghalin yang ekstrim itu sudah dikabarkan oleh Nabi pasti menyimpang, pasti ekstrim, al-ghulu. Yang bisa meluruskan adalah para fuqaha. Dalam satu riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi mengatakan para fuqaha itu fungsinya yang pertama apa? Yaitu meluruskan pemahaman menyimpang dari kelompok ekstrim, tahrif, yang mendistorsi, merubah makna-makna di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Semuanya bermakna ekstrim. Baca ayat qatilu, bunuhlah. Nah, muncul pemahaman teroris dari sini. Bunuhlah orang kafir, bunuhlah orang yang bermaksiat. Zaman dulu namanya apa? Khawarij. Kok bisa mereka memahami Al-Quran demikian, hadis demikian? Karena pemahamannya ekstrim. Nabi sudah kabarkan itu. Yang mampu menerangkan dan meluruskan adalah fuqaha. Yang kedua disebut tahwil jahilin, pentakwilan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, Al-Quran ditafsirkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Akhirnya apa? Merusak daripada penafsiran Al-Quran yang benar. Tugas siapa? Kelompok siapa yang bisa meluruskan? Fuqaha. Kalau muhaddithun itu adalah kelompok yang menjaga ilmu ini daripada intihalal mubtilin. Kalau ulama hadis kebanyakan yang kontemporer mengartikan orang-orang non-muslim yang belajar ilmu agama Islam, tapi niatnya untuk apa? Mencari kekurangan dan kesalahan di dalam agama Islam untuk dia benturkan, untuk dia rusak dari dalam. Banyak namanya golongan orientalis, ya. Orientalis itu kan banyak juga yang masuk Islam, tapi kebanyakan niat awalnya itu belajar ilmu agama Islam bukan untuk mencari kebenaran,
Tapi justru sebaliknya, dia ingin mencari kelemahan, bahkan niatnya untuk merusak. Mereka mengarang kitab juga. Dulu zaman Belanda terkenal di Indonesia, orang Belanda namanya Haji Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar, sampai tinggal di kota Makkah, menikah dengan wanita-wanita muslimah. Itu Horganje, Christian Snow Horganje, belajar hadis, belajar Al-Quran. Bahkan saya punya kitabnya tuh, Tarikh Makkah, sejarah kota Makkah. Itu ada tulisan beliau, ya, tulisan dia ada. Dan dikatakan hadir majelisnya Syekh Nawawi Al-Bantani di Makkah. Tinggal di Makkah, nama dirubah, tapi dia belajar bukan mencari kebenaran, dia ingin merusak Islam dari dalam. Nah, ini yang bisa melawan dan meluruskan ada siapa? Al-muhaddithun, ulama-ulama ahli hadis. Itu dalam riwayat yang diterangkan oleh beberapa ulama. Nah, sehingga alhamdulillah kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang orientalis, saya sebut misalnya Al-Munjid. Al-Munjid itu kamus bahasa Arab, dikarang oleh orientalis, tapi dipakai di pesantren. Selama yang menulis mereka, Nabi kan sudah bilang harus udul. Harus udul. Udul itu syarat aslinya yang awal adalah muslim, tidak pernah buat dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa kecil, akhlaknya baik, taatnya mengalahkan maksiat. Kalau orang orientalis masuk tidak ini? Gak masuk. Terus kenapa percaya? Kenapa masih dipakai kitab-kitabnya? Ternyata diselidiki, salah satu murid dari ulama di Bogor, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ulama besar di Bogor, dia punya murid-murid peneliti. Mereka teliti kitab Al-Munjid, kitab kamus bahasa Arab. Saya punya, ada di rumah kitabnya itu. Ternyata dicari tahu benar, tetap ada racun di dalam. Di situ melecehkan Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad istrinya banyak karena tukang kawin, ya, punya hasrat yang lebih secara seksual. Ini kan pelecehan. Diletakkan gambar-gambar wanita buka aurat di situ. Diletakkan patung-patung. Itu di kitab kamus Al-Munjid. Kalau tidak salah yang nulis namanya Mauris atau siapa. Tapi di beberapa pesantren masih dipakai. Saya mengakui memang keterangan penjelasannya bagus. Jadi bahasa Arab dijelaskan kamusnya dengan bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Arab Perancis. Ya, beliau kalau tidak salah asal Perancis. Pakar bahasa Arab. Ya, kita kalah. Munjid tebal. Satu kata bahasa Arab diterangkan bahasa Arabnya lagi itu begitu. Tapi diteliti oleh para ulama, ternyata ada kekurangan juga di situ. Ada niatan yang tidak baik di situ. Dan itu sudah diteliti oleh murid-murid Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Waktu saya di Jakarta, mereka sampaikan demikian. Jadi udul itu penting. Orang-orang yang adil, Nabi katakan mereka lah yang bisa menjaga keaslian agama Islam. Kalau tidak udul, jangan percaya. Sekalipun yang kita baca di awal bagus, tapi kalau kita teliti, baca seluruhnya, pasti di situ disisipkan hal-hal yang tidak baik di situ. Nah, ini sebagai tanbih, ya, peringatan untuk lebih berhati-hati membeli buku-buku agama, apalagi yang ditulis oleh orang yang tidak udul, yang tidak terpercaya. Nah, orang-orang udul ini punya karakter. Ada yang disebut ahlu athar. Nabi menyatakan di dalam hadis, dalam bentuk apapun itu mereka pegang, tanpa harus ditafsirkan, ditakwilkan. Ada yang seperti itu. Jadi dibilang kaum tekstualis. Kaum tekstualis. Dulu di Makkah ada ulama besar bernama Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Beliau menulis tafsir Adwa'ul Bayan. Diangkat jadi dosen di salah satu universitas yang ada di sana.
Nah, biasa ada namanya ikhtibar atau imtihan, ujian ya. Mahasiswa kuliah, kemudian sudah waktunya untuk ujian. Dibuatlah soal. Buat soal. Kemudian soal itu sudah dibuat. Hari hanya diberikan ke lembaran soal. Ini mahasiswa, mereka tahu bahwa ini dosen ini Syekh Muhammad Amin Syinqiti, orangnya itu sangat memegang kuat hadis Nabi. Kalau Nabi menyatakan demikian, harus dilakukan. Kalau Nabi melarang demikian, harus ditinggalkan. Tanpa basa-basi, tanpa berpikir. Maka ini mahasiswa bertanya, mungkin soalnya susah. Ya Syekh, mohon maaf, ini nomor 1 pertanyaannya begini. Saya mau tanya jawabannya apa ya? Ini lagi ujian. Kata Syekh, ya jawabannya begini. Akhirnya semua mahasiswa itu nanya soalnya, sampai akhirnya Syekh itu menjawab semua soal. Semua dapat 100. Dan yang buat soal beliau, ditanya, dijawab, ditanya, dijawab. Ternyata sampai ke rektor universitas tersebut. Dipanggillah Syekh Muhammad Amin Syinqiti. Ini bagaimana ini, ada komplain ini semua dapat 100 di kelasnya engkau. Kelasnya antum semuanya dapat 100. Terus ada yang kabarkan kamu jawab tuh. Ada yang mahasiswa tanya, ini pertanyaan begini, jawabannya bagaimana Syekh? Jawabnya begini. Kata Syekh Muhammad Amin Syinqiti, saya takut kalau tidak jawab dapat ancaman dari Nabi. Kok bisa begitu? Karena dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu ta'ala bilijamin minar yaumal qiyamah. Siapa yang ditanya suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmunya, maka nanti di hari kiamat dia dililit dengan tali kekangan di mulutnya dari api neraka di hari kiamat. Nah ini kan dia tanya ilmu. Kalau saya tidak jawab, dapat masuk ancaman tersebut. Wah, akhirnya rektor pusing, kalau begini bisa bahaya. Sudah rubah aturan, mahasiswa dilarang bertanya. Nah, baru hari besoknya beliau ngajar lagi. Nah, itu kalau ada yang tanya, tetap dijawab tuh. Tapi ternyata kok kalian tidak ada yang bertanya? Dia bilang sudah ada aturan dari rektor. Kalau siapa yang bertanya kepada engkau, BO. Makanya kami gak berani bertanya. Ya sudah, akhirnya syekhnya alhamdulillah itu apa kena? Ahlul athar. Dia tahu bahwa Nabi mengatakan bahwa siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu dia tidak mau menjawab sedangkan dia tahu, maka dia mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini kan kalau konteks kekinian, kita kena satu hukum dari ulama yang membuat rumusan bahwa membongkar rahasia itu juga dosa. Nah, sehingga di sinilah butuh ada muhadditsun, ada fuqaha. Kalau hanya pakai satu pandangan fatal. Ahlul athar tanpa memahami landasan hukum fikih bisa menjadi fatal itu. Nah, ini contoh ahlul athar. Jadi mereka sebenarnya tidak salah itu. Karena saking memegang kuat syariat, apa yang Nabi katakan betul-betul dijalankan. Kita kenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dikenal sebagai tokoh sufi. Nah, mereka punya syariat jauh di atas kita. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan kana mutamassika bigawani syariat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah tokoh ulama yang memegang kuat syariat Islam, sunnahnya, wajibnya. Nah, mereka tidak mungkin diangkat sebagaimana yang kita kenal sebagai waliullah, ya, orang besar, melainkan mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah maupun yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau sebelum meninggal kasih wasiat, ya bunayya tir ilal haq bijanahai alkitab wa sunnah. Wahai anakku, aku berikan pesan kepadamu, terbanglah menuju kepada Allah yang maha benar dengan dua sayap. Sayap pertama Al-Quran, sayap kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi salah sekali kalau orang ma'rifat tinggalkan syariat. Siapa lebih ma'rifat, Syekh Abdul Qadir Jailani atau orang-orang yang mengaku ma'rifat kemudian meninggalkan syariat? Syekh Abdul Qadir Jailani paling ma'rifat, paling hakikat, tapi justru paling kuat memegang syariat. Ini keterangan dari siapa? Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Ad-Durar al-Kaminah. Kemudian ciri-ciri lainnya orang yang udul, mereka itu mengamalkan ilmu, kadang tanpa berucap, dengan diam kita sudah bisa ambil ilmu. Saya teringat dulu ada kiai besar di Jakarta, namanya Kiai Syafi'i Hazami, berguru kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Itu guru beliau. Pada waktu itu sedang belajar hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Nabi yang ditulis oleh Imam Nawawi, sampai ke bab man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam, kalau tidak bisa berkata baik. Itu dibaca tuh hadis di depan gurunya Habib Ali. Selesai dibaca, menunggu keterangan penjelasan. Biasanya murid baca hadis, kemudian sang guru menerangkan. Tapi waktu itu beliau baca itu hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam, ya, kecuali dia berkata baik. Falyasmut. Habib Ali hanya duduk diam, lihat itu murid begitu sampai 1 jam. Lihat, ini juga ini mau lihat guru atau tidak. Ini juga mazhab juga nih. Lebih afdol mandang guru atau menundukkan pandangan, ya. Orang sholat depan Ka'bah, lebih afdol sholatnya lihat ke tempat sujud ataukah lihat ke Ka'bah. Itu jadi khilaf oleh kalangan. Dia bingung, ini nggak ada penjelasan. Habibnya duduk lihat begitu. Dia juga kadang lihat, kadang nunduk. Sampai 1 jam. 1 jam. Kata Habib Ali, ya cukup hari ini selesai kita. Keterangannya di mana? Habib tidak memberikan penjelasan sama sekali. Sudah ngaji tadi. Sudah ngaji tadi. 1 jam tuh kita ngaji. Baik, pulang. Beliau merenungkan. Oh, praktek. Ilmunya langsung praktek. Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia diam. Diam itu dipraktekkan oleh Habib Ali. Jadi sekali-sekali kita harus butuh waktu diam, ya. Karena memang al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lidah inilah yang menjadi penyebab banyaknya orang masuk neraka. Bentuknya kecil dan bahayanya besar. Jadi dia renungkan dapat ratusan faedah dari diamnya seorang guru. Ya, di situ dia berpikir, oh maksudnya begini, subhanallah. Nah ini udul, orang-orang adil. Mereka amalkan ilmunya, mereka amalkan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang mengamalkan ilmunya, Allah akan berikan ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Itu kuncinya. Man amila bima alima awrasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, niscaya Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang tidak pernah dia ketahui. Dalam bahasa Al-Quran disebut ilmu laduni, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan juga ketakwaan. Kalau mau mudah ilmu itu masuk ke dalam hati kita, kalau ingin mudah menghafal ayat suci Al-Quran, atau ingin menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad, atau ilmu-ilmu agama lainnya, maka Allah sudah menyatakan satu cara yang sangat mujarrab. Apa itu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ayat Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Semampu kalian, maka Allah yang akan mengajarkan kepada kalian ilmu. Dan berapa banyak para aulia, para ulama, para sulaha, mereka belajarnya ya hanya membaca beberapa lembar, tahu-tahu diberikan futuh. Seperti siapa tuh? Syekh Ali Baros. Ya. Kebanyakan para sejarawan mengatakan
membaca Mukaddimah Bidayatul Hidayah di hadapan gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tapi diberikan futuh, terbuka itu ilmu karena ketakwaan, ya, dia mengamalkan ilmunya dengan sebenar-benarnya.